APBN itu 57,7 triliun. Dalam bentuk FLPP tadi untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan mencapai 33,5 triliun. Kemudian kita masih blending dengan SMF 6,6 triliun itu untuk membiayai pembelian rumah untuk masyarakat berpendapatan rendah. Kami berpendapat secara formal pembentukan lampiran Permen PKP nomor 5 tahun 2005 ini tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak aspiratif karena penetapan batas penghasilan MBR dalam lampiran AKO tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi di setiap daerah. Peraturan lampiran dari Permen PKP ini bertentangan dengan perundang-undangan di atasnya, dalam hal ini Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kemudian Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang Cipta Kerja, dan bertentangan juga dengan Inpres tentang data tunggal sosial dan ekonomi. Pemirsa, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 57,7 triliun rupiah untuk mendukung program 3 juta rumah dalam RAPBN 2026. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan 770.000 unit rumah pada 2026. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 57,7 triliun rupiah untuk mendukung program 3 juta rumah dalam RAPBN 2026. Jumlah ini naik sebesar 17,43 triliun rupiah dibandingkan anggaran tahun 2025 yang sebesar 40,27 triliun rupiah. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan 770.000 unit rumah pada 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut alokasi anggaran sebesar 57,7 triliun rupiah akan disalurkan melalui 4 skema utama, yakni pembiayaan untuk MBR sebesar 45,7 triliun rupiah untuk 350.000 unit. Bantuan stimulan perumahan swadaya sebesar 8,6 triliun rupiah dan 3,4 triliun rupiah dialokasikan untuk insentif fiskal rumah komersial. APBN itu 57,7 triliun. Dalam bentuk FLPP tadi untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan mencapai 33,5 triliun. Kemudian kita masih blending dengan SMF 6,6 triliun itu untuk membiayai pembelian rumah untuk masyarakat berpendapatan rendah. Kemudian dari Kementerian Perumahan juga diberikan SBK SBUM, itu adalah bantuan untuk uang muka 5,6 triliun. Pada 2025 total anggaran program 3 juta rumah mencapai 40,27 triliun rupiah yang terdiri dari 5,27 triliun rupiah untuk Kementerian PUPR bidang perumahan dan kawasan permukiman dan 35 triliun untuk pembiayaan perumahan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, perubahan syarat penghasilan sebesar 14 juta rupiah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR untuk mendapatkan rumah subsidi yang dikeluarkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait resmi digugat sejumlah warga berpenghasilan rendah ke Mahkamah Agung. 8 warga berpenghasilan rendah dengan didampingi tim kuasa hukum mendatangi gedung Mahkamah Agung di Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat. Para warga bermaksud mengajukan permohonan uji material atas Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 yang dikeluarkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait tentang syarat mengajukan rumah subsidi adalah berpenghasilan minimal 14 juta rupiah per bulan. Para penggugat menilai Permen PKP nomor 5 tersebut bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi serta berbeda jauh dengan upah minimum regional, sehingga aturan berpenghasilan 14 juta rupiah menghilangkan hak masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah subsidi. Sebelumnya batas minimal pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah dengan boleh mengajukan rumah subsidi hanya 7 juta rupiah untuk lajang dan 8 juta untuk yang telah berumah tangga. Kami berpendapat secara formal pembentukan lampiran Permen PKP nomor 5 tahun 2005 ini tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak aspiratif karena penetapan batas penghasilan MBR dalam lampiran AKO tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi di setiap daerah.
dan tidak melibatkan partisipasi publik dalam pembentukannya. Menteri PKP dalam hal ini mengabaikan kaedah meaningful participation atau partisipasi yang bermakna dalam pembentukan peraturan Permen PKP nomor 5 tahun 2005 ini. Dan secara material peraturan lampiran dari Permen PKP ini bertentangan dengan perundang-undangan di atasnya, dalam hal ini Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kemudian Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang Cipta Kerja, dan bertentangan juga dengan Inpres tentang data tunggal sosial dan ekonomi. Para pemohon meminta agar Mahkamah Agung menolak Permen nomor 5 tahun 2025 agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki tempat tinggal yang layak. Pemohon menilai peraturan Menteri PKP tersebut jelas bertentangan keputusan Menteri PUPR nomor 242 tahun 2020 yang menjelaskan program rumah subsidi ditujukan bagi warga yang memiliki penghasilan 7 juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, IDX Channel. Ya, terkait pengalokasian anggaran untuk program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tentunya ini harus terus diupayakan begitu ya, dan harus masuk menjadi salah satu program prioritas karena kita tahu di lapangan ya masih cukup banyak begitu masyarakat berpenghasilan rendah yang memang membutuhkan hunian yang layak begitu ya sebagai rumah tinggal, dan ini tentunya harus dikerjasamakan ataupun dikoordinasikan dengan developer di berbagai wilayah agar kemudian mampu menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan pemerintah juga harus terus mengawasi di lapangan agar kemudian penyaluran dari rumah subsidi ini tepat sasaran. Ya, benar sekali Fajar. Semoga saja dengan program prioritas 3 juta rumah ini mampu menutupi backlog perumahan yang terjadi di Indonesia ya, dan semoga saja tepat sasaran dan juga efektif nantinya agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa mendapatkan hunian yang layak. Ya, baik. Dari informasi soal rumah subsidi tadi, pemirsa, kita bergeser ke informasi lainnya, di mana 120 triliun rupiah uang masyarakat hilang akibat jeratan aktivitas keuangan ilegal. Dan informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights.